Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Saya Naya Novrida Anggraini dengan NPM 2210631059. Dari kelas 7B, saya membuat video ini mempresentasikan untuk UAS mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Eka Lestari MPD. Nah, jadi saya akan mempresentasikan hasil penelitian statistika inferensial saya yang berjudul Pengaruh suhu rata-rata harian terhadap curah hujan harian di regresi 20 hari di Aurora, Oregon. Keywordnya itu ada regresi linear, linear, curah hujan, suhu rata-rata, korelasinya lemah, dan tidak signifikan. Nah, lalu, pemahaman terhadap dinamika cuaca. Cuaca sangat penting. Curah hujan dan suhu adalah dua variabel kunci yang mempengaruhi banyak sektor. Pertanian dan pengelolaan sumber daya air sangat bergantung pada akurasi perakiraan kedua variabel tersebut. Nah, saya memilih Aurora, Oregon karena keragaman suhunya, sementara suhu di Indonesia ini cenderung stabil harian. Variasi suhu ekstrim di Oregon memberikan landasan yang lebih kuat untuk menguji potensi hubungan regresi. Penelitian saya ini hmm, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional atau asosiasional. Saya berfokus pada dua variabel rasio. Nah, variabel independen X-nya ini suhu rata-rata harian diukur dalam derajat Celcius dan variabel dependen Y-nya curah hujan harian diukur dalam milimeter. Saya menggunakan 20 data pengamatan harian dari 1 sampai 20 November 2025 di Aurora, Oregon. Sumber data ini adalah sekunder dan berasal dari catatan observasi cuaca resmi yang dari wonderground.com. Nah, jadi di flowchartnya ini pengumpulan data. Datanya saya catat derajat Celciusnya sama milimeternya, terus curah hujan milimeternya, lalu saya perhitungan perhitungan statistik deskriptif, lalu perhitungan koefisien regresi, lalu uji hipotesis. Nah, teknik analisis yang saya gunakan adalah regresi linear sederhana. Saya ingin menguji seberapa besar suhu rata-rata mempengaruhi curah hujan. Nah, di sini ada data ringkasannya. Data ringkasan menunjukkan rata-rata suhu harian adalah 9,62 X barnya. Dan rata-rata curah hujan adalah 5,51 Y barnya. Nah, lalu hasil perhitungan regresinya ini dengan persamaan Y topi sama dengan minus 0,24 tambah 0,6 X. Nah, yang di mana ini konstantanya ini adalah A, min 0,24, sementara koefisien regresi atau B itu 0,6. Jadi, setiap koefisien regresi 0,6 ini menunjukkan hubungannya positif. Nah, dan setiap kenaikan 1 derajat Celciusnya pada suhu diprediksi menaikkan curah hujan sebesar 0,6 mm. Namun, hasil korelasinya ini menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena koefisien korelasi Pearsonnya atau yang ini, R kecilnya adalah 0,23. Sangat lemah. Nah, sementara koefisien determinasinya atau R kuadrat ini 5,29. Atau kalau kita hitung hitung di RStudio ini ada ini 0,05126. Nah, ini saya hitung di RStudio sama di Excel. Di Excel itu hasilnya sama juga 0,5126, tapi di mendekatinya itu 0,05. Bentar, saya akan tunjukkan di Excelnya. Baik, ini yang di Excelnya. Jadi, ini koefisien Pearsonnya ini
kalau digenapin, di apa namanya, dibulatkan, sebentar, like, ini 22,64 dan dibulatkan ini 0,23. Nah, sementara kalau misalkan dikuadratin, makanya jadi 0, 0, berapa tadi? 0,529, 0,0529. Nah, sementara perhitungan yang di RStudio sebenarnya sama saja, sama-sama 0,05 atau 5% juga. Baik, kita ke posternya lagi. Nah, lalu eh, kan tadi koefisien determinasinya itu R-nya sekitar 5%. Nah, artinya suhu rata-rata harian ini menjelaskan kurang dari 6% variasi curah hujan. Nah, 94% variasi curah hujan ditentukan oleh variabel lain. Lalu di sini ada hmm, scatter plotnya, grafik datanya. Nah, grafik data ini menunjukkan hal serupa. Titik-titik datanya itu tersebar luas. Nah, tapi nggak ngebentuk pola linear yang ketat. Nah, garis regresinya juga hampir horizontal. Nah, terus saya menguji signifikansi hubungan dengan uji T pada tingkat signifikansinya. Nah, di sini perhitungannya sama juga. Suhunya 0,6 atau koefisien regresinya ini, maaf, yang di estimate suhunya 0,56 koefisien regresinya. Nah, terus intercept yang estimate-nya ini min 0,23 sama juga sekitar min 0,24. Nah, terus yang ini itu 0,60 di Excel-nya itu sebutannya SB. Lalu, ya, ini yang 0,98 itu 0,98 terhitung. Kembali lagi ke uji signifikansi hubungannya dengan uji T. Signifikansinya, apa namanya? Alfanya itu 5% atau 0,05. Nah, hipotesis nol ini, H0 menyatakan tidak ada pengaruh signifikan, sementara hipotesis A-nya itu ada pengaruh signifikan. signifikan. T hitung yang saya dapatkan itu 0,99 dan T tabelnya atau nilai kritis dengan DF-nya itu 18 itu dapatnya 1,73. Nah, lalu karena T hitungnya lebih kecil dari T tabel 1,73, nah T hitung berada di area penerimaan H0, yang dimana saya gagal menolak hipotesis nol. Nah, jadi suhu rata-rata harian ini tidak signifikan mempengaruhi curah hujan harian di Aurora, Oregon. Karena hubungannya apa namanya? Dapat diabaikan. Hubungan yang ada secara statistiknya dapat diabaikan. Nah, lalu implikasi temuan ini ya jelas model regresi ini tidak valid ya sebagai alat prediksi karena suhu rata-rata harian bukan prediktor yang efektif untuk curah hujan harian. Nah, rekomendasi saya, praktisi meteorologi harus mengalihkan fokus dari suhu. Mereka perlu memasukkan variabel yang lebih kuat, kayak variabel kelembapan relatif, tekanan udara, atau pola angin. Itu adalah bisa 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 jadi prediktor yang jauh lebih baik. Baik, ini hmm, ada apa namanya rujukan dari jurnal dan buku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naina Frida, pamit undur diri.